Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Kami akan menjelaskan materi tentang sistem akuntansi dan kontrol internal. Saya Firda Nuridayah, NIM 10572112420. Saya di sini akan menjelaskan sistem akuntansi. Definisi sistem. Sistem adalah sekelompok unsur yang erat hubungannya satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan tertentu. Sistem akuntansi yakni organisasi formulir dan catatan dan laporan yang dikoordinasi sedemikian rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dari definisi ini, unsur suatu sistem akuntansi pokok adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar, dan buku pembantu serta laporan. Yang pertama itu adalah formulir atau dokumen atau media. Merupakan dokumen yang digunakan untuk merekam terjadinya transaksi. Yang kedua itu jurnal. Jurnal merupakan catatan akuntansi pertama yang digunakan untuk mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas data keuangan dan data lainnya. Yang ketiga itu buku besar, terdiri dari 2 rekening yang digunakan untuk meringkas data keuangan yang dicatat sebelumnya dalam jurnal. Kemudian ada buku pembantu, terdiri dari rekening 2 pembantu yang merinci data keuangan yang tercantum dalam rekening dalam buku besar. Yang terakhir itu ada laporan, merupakan hasil proses akuntansi yang berisi informasi yang merupakan keluaran sistem akuntansi. Ini ada contoh dokumen flowchart sistem penjualan tunai di toko buku. Nah, yang pertama, di saat bagian order penjualan, dimulai menerima order dari pembeli, kemudian mengisi FPT atau faktor penjualan tunai. Bisa sampai ketiga atau sebanyaknya. Kemudian diserahkan kepada pembeli untuk pembayaran ke bagian kasa bersamaan dengan penyerahan barang ke bagian pembungkusan. Kemudian di bagian kasa, di proses ini FPT itu menerima uang dan mengoperasikan register kas, kemudian membubuhkan cap lunas pada FPT. Pita register kas kemudian diserahkan ke pembeli untuk pengambilan barang. Dari bagian kas ini, dia akan menyetorkan uang ke bank setiap hari atau mungkin setiap saat yang dibutuhkan, dan kemudian ada bukti setornya. Dan ini merupakan bagian order penjualan. Proses sampai kepada pembeli. Kemudian di bagian akuntansi, pita register kas, FPT 1 mencatat FPT, jumlah penjualan, kemudian juga jumlah penerimaan kas. Kemudian ada bukti setor. Ini adalah membandingkan bukti setor dengan jumlah rupiah FPT. Terakhir ada bagian pemeriksaan internal, melakukan pembacaan register kas, kemudian pita register kas. Dilakukan setiap hari. Adapun menerima rekening koran bank itu setiap bulannya. Kemudian ada rekening koran bank. Lanjut membuat rekonsiliasi bank sampai ke rekonsiliasi banknya dibuat. Berikut ada gambar kerangka sistem akuntansi. Sistem penyusunan anggaran, ada sistem akuntansi penjualan kredit, sistem akuntansi piutang, sistem akuntansi pembelian, sistem akuntansi utang, sistem akuntansi penggajian dan pengupahan, sistem akuntansi biaya, sistem akuntansi penerimaan kas, sistem akuntansi pengeluaran kas, sistem akuntansi persediaan, dan sistem akuntansi aktivitas tetap. Dalam sistem akuntansi pokok ada yakni dokumen pendukung dan dokumen sumber. Kemudian dimasukkan kembali ke jurnal, kemudian buku besar, ada juga buku pembantu, dan menjadi laporan keuangan, kemudian diteruskan menjadi sistem penyusunan anggaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansar Hika dari kelas M23 dengan NIM 1057211287720. Baiklah, langsung saja saya di sini akan memaparkan tentang sistem akuntansi.
ya, langsung saja. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang yang pertama tentang sistem penyusunan anggaran. Di sini terdapat beberapa bagiannya. Yang pertama, sistem akuntansi penjualan kredit, yaitu seperangkat prosedur yang dijalankan oleh perusahaan dalam melaksanakan kegiatan penjualan debit kredit. Yang kedua, sistem akuntansi piutang. Yang dimaksud di sini adalah akun receivable system atau klaim terhadap pelanggan yang timbul dari penjualan barang atau jasa secara kredit. Yang ketiga yaitu sistem pembelian, sistem akuntansi pembelian. Ini digunakan pada saat perusahaan untuk mengadakan barang yang diperlukan oleh perusahaan. Fungsinya untuk bertanggung jawab untuk memperoleh informasi mengenai barang. Yang keempat, sistem akuntansi utang, yaitu sebuah prosedur sejak utang atau kewajiban perusahaan timbul sampai dengan pencatatannya dalam perkiraan rekening atau utang. Yang kelima, sistem akuntansi pengkajian dan pengupahan, yaitu dirancang agar dapat membayar gaji secara teratur dan untuk menyediakan data yang berguna untuk keperluan pengambilan keputusan oleh manajemen, misalnya dalam menetapkan tunjangan karyawan dan tawar menawar jumlah pensiun atau tunjangan lainnya dengan karyawan. Yang keenam yaitu sistem akuntansi biaya. Yang dimaksud sistem akuntansi biaya merupakan prosedur yang dirancang guna mengumpulkan serta menyajikan biaya produksi seperti biaya pemasaran, biaya administrasi dan biaya lainnya. Sistem akuntansi penerimaan kas adalah kas yang diterima perusahaan baik yang berupa uang tunai maupun surat-surat berharga yang mempunyai sifat dan segera digunakan yang berasal dari transaksi perusahaan manapun, penjualan tunai, pelunasan piutang atau transaksi lainnya yang dapat menambah kas. Selanjutnya, sistem akuntansi pengeluaran, yaitu pada umumnya didefinisikan sebagai organisasi formulir, catatan dan laporan yang dibuat untuk melaksanakan kegiatan pengeluaran baik dengan cek maupun uang tunai. Selanjutnya, sistem akuntansi pengeluaran kas, penerimaan kas. Oh iya, sudah ya. Kita lanjut ke sistem akuntansi aktiva tetap. Adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Berarti dari yang saya jelaskan tadi ini merupakan bagian-bagian dari penyusunan anggaran. Di sini terdapat kolom-kolom dokumen pendukung, kemudian dokumen sumber. Berarti di sini hal-hal yang harus dipenuhi dalam sistem akuntansi ini, yaitu dokumen sumber, dokumen pendukung, kemudian ditulis dalam buku besar atau buku pembantu, kemudian ini sebagai laporan keuangan. Kita lanjut. Tujuan umum pengembangan sistem akuntansi. Yang pertama, untuk menyediakan informasi bagi pengelolaan kegiatan usaha baru. Yang kedua, untuk memperbaiki informasi yang dihasilkan oleh sistem yang sudah ada, baik mengenai mutu, ketepatan penyajian maupun struktur informasinya. Untuk yang memperbaiki pengendalian akuntansi dan pengecekan intern, yaitu untuk memperbaiki tingkat keandalan
reliability informasi akuntansi, dan untuk menyediakan catatan lengkap mengenai pertanggungjawaban dan perlindungan kekayaan perusahaan. Yang keempat, untuk mengurangi biaya klerikal dan dalam penyelenggaraan catatan akuntansi. Tipe-tipe penugasan pengembangan sistem akuntansi. Yang pertama, pengembangan suatu sistem akuntansi baru lengkap. Yang kedua, perluasan sistem akuntansi sekarang dipakai untuk mencakup kegiatan bisnis yang baru. Yang ketiga, perbaikan berbagai tahapan sistem dan prosedur yang sekarang digunakan. Kemudian kita berlanjut analisis sistem atau sistem analisis. Sistem akuntansi untuk melaksanakan bisnis. A. Sistem pembayaran melalui sistem perbankan yang mengembalikan C excellent check kepada pembuat cek. Di sini terdapat dikembalikan oleh bank kepada pembuat cek sebagai bukti tanda terima pembayaran. Di sini kita ikuti angkanya. Berarti di sini yang pertama, cek diserahkan atau dikirimkan oleh pembuat cek kepada penerima pembayaran. Kemudian berlanjut ke sini, yaitu penerima pembayaran. Kemudian kita berlanjut ke cek ditandatangani oleh penerima pembayaran dan disetor ke rekening banknya. Kemudian lanjut ke 3, bank pihak penerima pembayaran. Atau di sini berlanjut terus sampai bank pihak pembuat cek dan yang terakhir pembuat cek. Sistem penjualan polis asuransi kecelakaan. Jika sistem perbankan mengembalikan essential check kepada pembeli polis. Di sini dijelaskan bahwa apabila penjualan polis asuransi kecelakaan, maka pihak perbankan wajib untuk mengembalikan dana ataupun uang kepada pembeli. Pengembalikan oleh bank kepada pembeli polis asuransi lembaga sebagai bukti tanda terima pembayaran. Di sini yang pertama, cek dimasukkan ke dalam kotak bersama dengan formulir data pribadi. Ini merupakan cara pengembaliannya. Seperti yang kedua, tempat penjualan polis asuransi. Kemudian kita harus mencek data pribadi dan dikumpulkan oleh perusahaan asuransi. Kemudian setelah itu kita harus mencek tanda tangan oleh perusahaan asuransi dan disetor ke rekening banknya. Yang selanjutnya kita berlanjut ke bank perusahaan asuransi dan seterusnya sampai ke pembeli. Sistem penjualan barang melalui over the counter sale. Di sini dijelaskan ada sistem penjualan yang menggunakan sistem over the counter sale. Yang pertama, pembeli memesan barang. Jadi seperti halnya kita membeli barang, kita harus memesan dulu barang kemudian membayarnya. Kalau di sini dengan sistem penjualan barang melalui over the counter sale dijelaskan bahwa pemberian pemesanan barang. Berlanjut ke pembeli membayar harga barang atau kasa. Yang ketiga yaitu pramuniaga atau menyerahkan barang kepada bagian pembungkusan. Yang terakhir yaitu kemudian pembungkusan. Di sini ada sistem lagi yaitu D, sistem penjualan barang melalui cash on delivery sale. Kantor pos mengirim barang ke kantor pos penerima. Di sini dijelaskan bahwasanya
kantor pos pengirim. Kemudian berlanjut, yaitu yang pertama pembeli pemesan barang. Kemudian lanjut ke penjual mengirim barang ke kantor pos dengan COD. Yang ketiga, kantor pos mengirim barang ke kantor pos penerima. Yang keempat, di sini kita lihat kantor pos penerima mengirim pemberitahuan akan adanya COD. Yang kelima, pembeli membayar harga barang ke kantor pos penerima. Di sini kantor pos penerima menyerahkan barang kepada pembeli. Di sini kantor pos penerima mengirim uang. Kantor pos menyerahkan uang kepada penjual. Jadi seperti halnya kita misalnya kita memesan barang lewat online, pasti kita memerlukan beberapa proses seperti halnya bersama dengan sistem ini, yaitu delivery sale. Yaitu yang pertama, memesan barang lewat online, kemudian menentukan harga, kemudian menentukan kapan barang itu akan datang, dan juga barangnya itu seperti apa. Sistem penjualan bahan bakar melalui United Gasoline Station. Di sini ada perusahaan penjualan bahan bakar. Yang pertama, pembelian langganan melakukan pembelian bensin dengan menggunakan kartu kredit. Yang kedua yaitu komputer mengirimkan data penjualan ke komputer kantor pusat. Yang ketiga, secara periodik kantor pusat mengirimkan tagihan kepada pembeli langganan. Yang keempat, pembeli langganan mengirimkan cek untuk membayar tagihan dari perusahaan penjual bensin. Ini merupakan cara kerja dari sistem penjualan bahan bakar melalui United Gasoline Station. Jadi yang terakhir di sini yaitu sistem penjualan dengan kartu kredit. Yang pertama yaitu kalau menggunakan sistem kartu kredit, maka pemegang kartu kredit melakukan pembayaran dengan kartu kredit. Yang kedua yaitu merchant menagih ke perusahaan penerbit atau kartu kredit. Yang ketiga, secara periodik perusahaan penerbit kartu kredit menagih ke pemegang kartu kredit. Berarti di sini adalah pola pembelian atau penjualan dengan menggunakan kartu kredit. Mungkin itulah penjelasan singkat dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Melisa, NIM saya 1057211239920. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari pengendalian internal atau kontrol internal. Apa itu pengendalian internal? Pengendalian internal adalah proses yang dilakukan atas amanat dari dewan direksi atau manajemen dalam suatu organisasi yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan serta memastikan kepatuhan pada hukum dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian, untuk memenuhi komponen tersebut dibutuhkan unsur-unsur utama dalam pengendalian internal. Di antaranya yang pertama itu lingkungan pengendalian. Di sini lingkungan pengendalian yang baik akan menunjang praktek-praktek keuangan yang sehat
Demikian juga sebaliknya, bila lingkungan pengendalian tidak baik, maka terlihat dari sikap dan tindakan yang diambil dalam pengelolaan organisasi sehari-hari. Yang kedua itu sistem akuntansi. Di sini, sistem akuntansi merupakan serangkaian prosedur dan memiliki formulir yang digunakan untuk menghasilkan informasi keuangan. Yang ketiga itu dia prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian merupakan paduan bagi setiap pelaksana disesuaikan oleh kondisi yang ada. Biasanya dia itu melingkup pemisahan tugas, otorisasi, perancangan dan penggunaan dokumen, pengendalian aset organisasi, harga, kontrol pada pihak independen. Pengaplikasian pengendalian internal dapat juga digunakan dalam berbagai aspek di sebuah organisasi, namun belum seluruh organisasi paham mengenai pengendalian internal ini. Pengendalian internal yang kuat merupakan gabungan dari sikap pengelolaan dan sistem akuntansi. Mengapa demikian? Karena suatu organisasi nirlaba diharapkan memiliki sistem akuntansi yang bekerja dengan efektif. Dalam pengaplikasiannya, pengendalian internal dilakukan melalui suatu prosedur, di mana prosedur tersebut digunakan sebagai paduan bagi setiap pelaksanaan di lapangan. Prosedur yang mendukung pengendalian internal perlu memilih atau memenuhi salah satu dari beberapa kondisi berikut, yaitu yang pertama yaitu pemisahan tugas, yang kedua otorisasi, yang ketiga perancangan dan penggunaan dokumen yang memadai, dan yang terakhir pengendalian secara fisik dan aset lembaga. Baik, sedikit saya tambahkan. Tujuan pengendalian internal menurut Institut Akuntansi Publik Indonesia pada tahun 2011 adalah sebagai berikut: dan penggunaan dokumen yang memadai, dan yang terakhir pengendalian secara fisik dan aset lembaga. Baik, sedikit saya tambahkan. Tujuan pengendalian internal menurut Institut Akuntansi Publik Indonesia pada tahun 2011 adalah sebagai berikut. Yang pertama dia itu adalah keandalan laporan keuangan. Umumnya di sini pengendalian yang relevan dengan suatu audit adalah berkaitan dengan tujuan entitas dalam membuat laporan keuangan bagi pihak luar yang disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua itu dia efektivitas dan efisiensi operasi. Pengendalian yang berkaitan dengan tujuan operasi dan kepatuhan mungkin relevan dengan suatu audit jika kedua tujuan tersebut berkaitan dengan data yang dievaluasi dan digunakan auditor dalam prosedur audit. Sebagai contoh, pengendalian yang berkaitan dengan kata non-keuangan yang digunakan oleh auditor dalam prosedur analitik. Dan yang terakhir itu dia kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Suatu entitas umumnya mempunyai pengendalian yang berkaitan dengan tujuan yang tidak relevan dengan suatu audit, oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Marinda, NIM 1057211290020. Saya di sini akan menjelaskan kontrol internal. Tujuan pengendalian internal adalah menyediakan keyakinan yang memadai. Ada beberapa tujuan pengendalian. Yang pertama, aset telah dilindungi dan digunakan untuk keperluan bisnis. Yang kedua, informasi bisnis akurat. Dan yang ketiga, karyawan mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Komponen pengendalian internal. Ada 5 komponen pengendalian internal. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian perusahaan adalah perilaku manajemen dan karyawan secara keseluruhan mengenai pentingnya pengendalian. Faktor yang mempengaruhi lingkungan pengendalian adalah yang pertama, filosofi dan gaya operasional manajemen. Yang kedua, struktur organisasi perusahaan. Dan yang ketiga, kebijakan operasional. Manajemen yang secara berlebihan menekankan pentingnya pencapaian target operasi dan menyimpang dari kebijakan pengendaliannya secara tidak langsung dapat mendorong karyawan untuk mengabaikan pengendalian struktur organisasi perusahaan yang merupakan kerangka kerja
untuk perencanaan dan pengendalian profesionalnya meliputi pemberian kontrak kerja, evaluasi, penelitian, dan promosi karyawan. 2. Penilaian resiko. Penilaian resiko adalah identifikasi, analisis, dan pengelolaan resiko suatu organisasi. Suatu resiko yang telah diidentifikasi dapat dianalisis hingga dapat diperkirakan tindakan yang dapat meminimalisirnya. Semua perusahaan menghadapi risiko, antara lain yang pertama, perubahan permintaan pelanggaran. Yang kedua, ancaman persaingan. Yang ketiga, perubahan peraturan. Yang keempat, perubahan dalam faktor-faktor ekonomi. Dan yang kelima, pelanggaran karyawan terhadap kebijakan dan prosedur kebijakan. Yang ketiga, prosedur pengendalian. Prosedur pengendalian adalah kebijakan atau prosedur yang dibuat untuk memastikan tercapainya tujuan perusahaan dan mencegah terjadinya kecurangan. Yang keempat, pengawasan. Pengawasan adalah proses untuk menilai kualitas kinerja pengendalian internal suatu organisasi. Pengawasan dilakukan untuk menemukan kekurangan serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal. Dan yang kelima, informasi dan komunikasi. Informasi diperlukan dari pihak luar perusahaan. Manajemen dapat menggunakan informasi ini untuk menilai standar eksternal. Komunikasi melibatkan penyediaan suatu pemahaman yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab individu berhubungan dengan pengendalian internal atas laporan keuangan.